Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terakhir tutorial ada pada the form. Kita nyalain dulu timernya. Ada pada the form. Sekarang kita curve sama surface. Kemungkinan ini jadi dua bagian aja. Jadi dua bagian di 1 jam ke depan, mudah-mudahan selesai. Kita langsung ke curve. Curve ini ada simple. Simple ini ya sama kayak yang di sini nih. Ini simple. Kita klik, sama aja dia. Spasi, curve, simple, sama aja. Terus ada lagi bawah vertikal, sama juga. Vertikal juga sama juga kayak yang di sini. Vertikal, terus juga bawahnya sama, horizontal. Terus revolve 180, ini juga ada revolve 180. Terus extend, revolve, transform. Nah, ini transform yang nggak ada di luar. Sebelum saya jelasin transform, ini ada sketch. Sketch ini ya gambar bebas lah. Tuh, gambar bebas. Jarang dipakai juga. Paling saya jelasin curve transform. Nanti di bagian surface juga ada surface transform, mirip-mirip. Terus kita jelasin transform. Nah, transform ini ada horizontal, vertikal, in out. Ini X, ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, teman-teman harus saya rasa kalau udah nonton sampai sini udah tahu ya, X, Y, Z. Terus ini dia punya nominal sendiri. Kalau kita klik sekali di sini, dia akan aktif bagian kolom ini sama kolom ini. Yang ini kan kolomnya abu-abu nih, abu-abu gelap. Kalau ini kan putih. Nah, itu kalau kita klik sekali gitu. Tapi kalau kita klik 2 kali, nah yang aktif hanya bagian ini aja. Kita klik 2 kali, yang aktif hanya bagian yang kita klik 2 kali. Move. Kita coba dari move. Kita kasih objek dulu ya. Cancel. Cancel dulu. Sebentar, ini disable. Misalnya kita kasih curve. Nah, ini curve transform, move misalnya 10. Sorry, curve transform, horizontal, move 10. Oh, sorry. Ini revolve. Ini saya baru coba ini move, karena biasanya saya pakainya yang curve. Tadi dulu ya. Biasanya lebih sering ke ini sih, surface. Sorry, astagfirullahaladzim. Biasanya lebih ke deform, transform. Kalau curve transform ini hampir jarang dipakai, ini sesekali aja sih. Kalau kita coba nilainya 20,
Nah ini 20 nih, mirip-mirip ini berarti ya nih. Oh iya, mirip-mirip ini berarti. Bukan mirip sih, sama. Tuh, sama. Yang ini nih, yang extend. Ini kan cycle, revolve. Cycle di sini ada nggak? Curve, cycle ada. Extend juga ada nih, sama. Tapi kalau ini mungkin input apa ya ini? Kayak nggak. Mirip extend jadinya nih, mirip extend. Oke, tuh mirip extend. Tapi sepanjang saya kerja ini hampir juga jarang pakai ini. Coba curve transform kita size jadi 2. Oke. Aduh, ini malah saya baru tahu sekarang ini. Kalau scale jadi 2. Oke. Nah, nanti teman-teman rasain sendiri deh. Ini fungsinya kira-kira buat apa nih? Gitu. Tapi oke juga sih. Curve transform rotate bisa 90. Curve transform 45. Apa ya ini, nggak terlalu fungsi menurut saya nih, sepanjang untuk tools gambar nanti loh. Tapi karena jarang dipakai ya saya nggak bisa jelasin banyak di sini nih. Curve transform, maaf nih teman-teman nih. Ini hampir kayak misalnya ini copy 3, maksudnya apa ini? Copy 7 deh. Copy 7 di move, hasilnya gimana nih? Oh, hanya gitu aja. Curve transform scale jadi 5. Oke. Wow. Ada sih manfaatnya untuk ini nih. Copy 7 scale jadi 2. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita perlu nih garis kayak gini nih, dari kecil ke besar. Kita biasanya manual aturnya, tapi dengan tools ini kayaknya malah jadi lebih lama. Oke, kita udah buang waktu 8 menit ya. Ini hampir jarang dipakai. Kita langsung ke line. Nah, line ini kalau misalnya kita mau bikin garis dengan sudut-sudut tertentu, misalnya sudut 45. Oke. Nah, udah ada. Terus kita mau bikin sudut misalnya 22,5. Nah, ini udah otomatis, jadi kita nggak perlu bikin lagi garis manual kayak lurus. Terus kita rotate jadi misalnya 45. Kita rotate jadi misalnya 45 kayak gitu. Nah, ini udah disediain line.
Nah 45 berapa derajat udah ada sedia ini. Kalau mungkin mau masuk nominal yang gak ada di sini misalnya 30, nah klik aja 30. Nah berarti segitu. Tinggal misalnya perlu agak panjang, tinggal di size. Terus ini penasaran ini tadi nih, coba ini 45. Apa ini 45 ini? Sudah terbukanya 45. Kalau transformnya 9, kalau 8 7 deh. Udahlah, udah skip, jarang dipakai kok itu, jadi karena lebih cepat manualnya. Terus circle sama kayak yang di sini nih, sama. Terus polygon ini misalnya kita mau berapa sudut, misalnya kayak segi 5. Nah ini udah ada. Sebenarnya polygon juga bisa nih pakai ini. Berapa nih? 5. Nah tinggal atur nilainya, misalnya 8, klik 2 kali. Nah tapi di sini ada terusnya nih 12. Nah jadi 12. Terus ke polygon. Kalau di sini apa nih hasilnya? Oh sama kayak circle, hanya bedain titik awal nolnya. Ini nolnya selalu di X, ini di antara di antara grid yang ini nih, sama seperti cycle. Ini kan nolnya di antara grid yang ini. Kalau kita pakai yang ini, nah nolnya adanya di sini. Terus helix. Nah ini helix agak panjang nih, kita hapus dulu objeknya. Curve helix kita bikin beda-beda ya nilainya, jadi nanti ketahuan. Radiusnya 5 awal, radius 2 10, lengthnya 20, number of turn-nya 4, CV factor-nya 8. Nih. Ingat-ingat nih, 5, 10, 20, 4, 8. Anti clockwise ini sebenarnya anti clockwise. Ini hanya clockwise seputaran searah jarum jam. Ini kebalikan dari jarum jam, karena helix ini seperti spiral dia. Nah hasilnya gini kalau kita lihat dari objek 3D itu kayak gini. Nah ya spiral. Kita lihat dari yang pengaturan helixnya 5 dan 10, radius 1, radius 2. Radius 1 ini, radius 1 nih 5 nih ya. Terus grid ini kan ada 10, satu grid. Ini radius 2 tuh. Radius 1 berarti 0 nih, 0 sampai ke center. Radius 2 itu ini akhir, titik akhir sampai ke center. Terus length panjang 20. Panjang 20 tuh ini, panjang ini, panjang spiralnya. Ini kan satu grid 10, 2 grid jadi 20. Terus helix, number of turns, putarannya ada berapa putaran? 4. Nih ada ngitungnya gimana dia? 1 2 3 4. Nah ini ngitungnya gini nih, ngitungnya di sini. 1, 2,
3, 4. Nah itu jumlah putaran dari panjang 20. Panjang 20 ada 4 putaran. Satu lagi CV per turn. Nah, kan tadi kan satu putaran ini tuh. Ada berapa titiknya? Kita lihat dari mulai angka 28 ya. Nih. Tadi kita nilainya di sini adalah 8. 1 2 3 0 ya. Biasanya Jaloket hitung dari 0. Berarti mulainya dari 24. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi penjelasan helix kayak gitu dari nilai-nilai yang ada di sini. Ini seperti yang tadi saya bilang, searah jarum jam atau kebalikan daripada jarum jam. Terus adjust. Adjust ini kayak misalnya gini loh. Nah, kita mau edit ini di pelajaran yang tutorial awal sekali. Ini kalau kita mau edit lagi sini tanpa harus bikin garis baru, kita tinggal tekan shift, klik. Nah, daripada ini kita hapus terus kita bikin garis baru hanya untuk sekedar nambahin titik di antara 0 dan 1, misalnya kurang gitu kan. Ini aja tinggal di tekan shift, klik ini, tekan shift, kasih titik. Nah, jadi kan nggak perlu bikin garis baru. Adjust tuh kayak gitu, curve adjust. Simple nih, karena kan kita bikinnya pakai garis simple. Nah tuh, ini nggak bisa, sorry. Curve adjust simple. Tuh, tekan shift, ini juga tekan shift. Nah kalau bikinnya pakai horizontal, pakai ini, jangan adjustnya tuh pakai yang simple, nanti hilang sisi simetrinya hilang. Tetap bikin pakai yang garis pertama kali kita bikin, kecuali ada kasus-kasus tertentu kayak misalnya ini pengen dirubah bagian ininya aja nih. Nah kecuali gitu, pengen ngerubahnya bagian sisi satu sisi aja, jadi memang diniatkan untuk simetrinya hilang. Ini udah kesana, baru ke kelompok terakhir nih, close itu kalau ada kurva terbuka kayak gini nih, kurva terbuka, sorry ini hapus dulu, curve close ya hanya menutup kurva aja. Terus open ya hanya kebalikannya, adanya di sini nih, close open, close open. Reverse tuh hanya ngebalikin titik. Ini titiknya 0, ini 9. Kalau kita reverse, ini 9, ini 0. Jadi nggak harus kayak gini gitu. Kalau gini kan bentuknya berubah juga, tapi hanya ngebalikin posisi titiknya aja. Curve reverse. Nah ini jadi 9 nih, jadi 9. Divide. Nah divide ini ngebagi sama rata. Misalnya gini, ini kita perlu titik banyak nih,
Kita perlu titik di sini banyak tapi dengan jarak yang beraturan. Nah, tinggal dibagi. Curve divide bagi 8 misalnya. Nah, ini kebagi 8 nih. Hitungnya gimana ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti ini dibagi 2 lagi misalnya. Dibagi curve divide dibagi 2 lagi. Nah, itu jadi 16. 8 kali 2 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 2 16. Terus apa lagi nih? Join split. Nah, ini sepaket nih, join curve sama split curve. Join tuh gini. Join. Nah, misalnya ada objek garis lagi di sini. Ini kita mau sambung nih. Jadi gini ya teman-teman ya. Tools-tools yang biasa saya kerjain atau bukan kerjain, yang biasa saya pakai itu saya jelasin gampang, mudah, dan itu memang ya karena dipakai dalam keseharian bekerja. Tapi kalau kayak yang tadi nih, kasus yang curve transform, itu saya jujur baru ini saya pikir fungsinya sama kayak deform transform itu loh, karena ini yang sering dipakai sehingga gampang mau ngejelasinnya gitu. Kayak copy transform, deform transform itu ini ya, lebih sering deform transform. Copy transform itu juga sesekali pakai. Mudah-mudahan saya udah jelasin ya copy transform di video yang sebelumnya. Terus kalau curve transform ini emang saya pikir saya sering pakai ini, tapi begitu diterapin tadi bingung sendiri. Ini apa nih? Lebih kepada daripada habis waktu kan, dan jarang digunain juga, dan nggak pernah digunain juga gitu. Jadi sudahlah, kita skip aja. Nanti teman-teman dicoba aja sendiri. Nih curve join tuh gini. Ada 2 garis yang terpisah tapi kita mau nyatuin. Nah, namanya join. Curve join. Perintahnya gimana? Perintahnya dari nilai yang gede dulu ke yang kecil. Dari yang gede dulu ke yang kecil. Dari yang gede dulu ke yang kecil. Ini ya titiknya ya, CV-nya dari titik CV gede ke titik yang kecil. Tuh. Join. Tapi kalau dari kita salah ngekliknya, kayak bukan salah sih. Misalnya contoh yang lain, ngekliknya ini ya 4, kita pengen join ke sini nih, ke sana jadinya, ke angka 0 yang di sini gitu. Nah, ini kita klik di sini misalnya ke 9, tetap ke sana tuh, karena yang kita klik itu gimana ya. Jadi kalau mau join tuh saya lebih sering gini, curve join, ambil yang deket nih ke sini. Rasanya sih ya, kalau nggak salah tuh tergantung posisi kursor. Nah, ini kan kursornya lebih deket, gini nih, kursor ini lebih misalnya dibagi 2 ini ya, kursor ini dibagi 2. Ini kursor ini lebih deket ke arah mana nih? Lebih ke arah sini atau lebih ke arah sini? Misalnya lebih dekat ke arah sini ya. Walaupun kita klik di 4, tuh tetap nyambungnya di sini. Tapi kalau kursornya ini lebih dekat ke arah yang sini, lebih dekat ke arah 0,
kita klik di sini juga oh sama. Gimana ya? Mungkin secara coba curve join. Kalau di Rhino ada kaidah kayak gitu kalau di Rhino. Kalau di Rhino dia punya kaidah di mana letak kursor paling dekat gitu. Join. Oh, nggak pengaruh nih kursor berarti. Nggak pengaruh kursor. Jadi kalau daripada bingung-bingung teman dengan penjelasan yang berbelit, gini aja deh. Karena yang sering lebih saya pakai gitu. Titik yang gede ke titik yang nominalnya kecil. Nah, sama juga kayak gini. Titik yang gede ke titik yang nominalnya kecil. Nah, kaidahnya nanti dirasain aja sendiri. Kenapa tadi saya jelasin sempat salah ngejelasinnya? Karena di Rhino tuh ada kaidah kayak gitu. Letak di mana kursor agak ke kanan. Anggaplah gini. Ini kan kursor garisnya kan adil. Ini ke sini panjangnya sama, ini ke sini panjangnya sama, dan jumlah titiknya juga sama. Tapi saat ngeletakin kursor lebih cenderung di sini nih, ngeklik di sini lebih deket ke arah 0, itu yang berlaku yang ke sini nih. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita dikit aja geser ke sini, tik lebih dekat berarti kan ke arah 16, itu nanti yang fungsi di sini nih. Di software Rhino kayak gitu, adalah di perintah-perintah bagian apa gitu. Oke, lanjut aja, ini udah 27 menit. Split ya, split tinggal ini aja, mana garis yang mau dipotong. Misalnya 3 dipotong, 2 dipotong, 1 dipotong, 3 dipotong. Nah, ini sekarang pecah nih, tuh pecah. Nah, kalau mau dijadiin satu lagi, ini pakai trik. Misalnya kita mau jadiin satu lagi, tapi kalau misalnya langkahnya nggak jauh ya tinggal Ctrl Z aja gitu. Nah, kalau misalnya mau jadiin satu lagi, bukannya ini di join ya, nih bukan ini di join ke sini, ini di join ke sini. Kalau mau dijadiin satu lagi, ini dibuang, curve join tuh. Nah, kalau ini di sini di join ya agak susah tuh, karena titik gabung ini. Ngekliknya kita bisa ya bakalan salah terus, bisa yang gede dulu atau yang kecil dulu. Curve join. Nah, jadi nggak ini deh, jadi nyusahin sendiri itu. Jadi lebih baik kalau mau join ya aja buang, ini tinggal di join ke sini, curve join ini ke sini tuh. Coba penasaran saya sama kaidah yang tadi, join. Oh iya, nggak berlaku kaidahnya. Kaidah yang tadi loh, yang saya bilang lebih dekat ke mana gitu. Ini oh iya. Oh, ini kaidahnya tinggal kita mau milih yang mana nih.
join ke sini 6 ke 0 atau 2 ke 0. Kalau mau 6 ke 0, ya berarti pilihnya ini dulu, garis yang ini. Baru ke sini. Kita ngeklik di mana aja nggak pengaruh dia. Tuh. Kalau kita mau nyambungnya 2 ke 0, nah 2 berarti garis yang ini dulu dipilih walaupun dia milihnya di sini. Baru pilih walaupun ini kita milihnya di sini. Tuh. Spasi ya. Nah, jadi kaidahnya gitu. Tergantung kita mau milih mana yang mau dijoin, 2 ke 0 atau 6 ke 0 gitu. Kalau misalnya yang 6 ke 0, ya udah pilihnya garis ini dulu baru kedua ini. Sebaliknya kalau misalnya 2 ke 0, ini dulu dipilih baru ini, dan nggak pengaruh peletakan kursor gitu. Karena yang selama ini saya kira itu malah peletakan kursor, ternyata salah. Karena saya pikir sama kayak teknisnya di Rhino itu, letak kursor itu letak kursor itu berpengaruh kepada hasil yang hasil yang terjadi gitu. Oke, kita lanjut. Sorry nih, jadi lama. Split udah, offset. Offset ini misalnya kita mau bikin dobelan garis. Curve ini ada pilihan, offset, ada bot, ada offset, ada inset. Inset itu kita coba ke sini, ke bagian sana. Kalau misalnya curve, offset, outside ke bagian sini, curve, offset ke both side. Nah, kedua-duanya. Jadi kadang-kadang nyari arah cepatnya kalau lagi kerja gitu, udah nggak perlu ini itu, daripada milih-milih macam-macam, udah langsung aja 2. Ya nggak perlu dipakai kadang-kadang gitu. Ini curve offset itu radius. Radius ini misalnya 4 itu berarti 4 mili, misalnya 0,4 misalnya. Ini berarti jaraknya 0,4 gitu, 0,4 mili. 0,4, tinggal yang nggak perlu mana nih dibuang. Kadang-kadang soalnya karena gini, kalau menurut pandangan saya, curve nih, offset, inset itu menurut pandangan saya harusnya di ke dalam. Ini ke dalam nih. Karena menurut saya ini yang ke dalam. Outside baru keluar, tapi ini offset inside malah keluar. Gitu. Karena menurut saya itu gitu. Kalau inside itu harusnya ke dalam. Ini tapi kita klik inside malah keluar. Nah, kita klik offset, kita klik outside, harusnya keluar, dia malah ke dalam. Nah, kadang-kadang ya ada kaidahnya mungkin, ada kaidahnya. Misalnya coba mungkin kita balik kali ya, 0 sama 6 nya dibalik, curve reverse. Ini kan udah 6 nih, tadi kan 0. Curve reverse, curve offset, kita ke outside, kita harapkan keluar ya, ke bagian sini nih, kita bagian ke sini keluar. Oh ya benar, kaidahnya tergantung titik. Entah gimana software itu ngebacanya, nggak ngerti lah saya. Curve offset inside berarti kan ke dalam. Nah, ke dalam. Tapi sebelum dibalik titiknya,
curve reverse, malah dia ngaco, bisa dibilang menurut kacamata saya ngaco. Insert saya maunya ke dalam tapi dia malah keluar. Jadi daripada bingung-bingung milih beberapa langkah untuk kembali gini dulu, langsung aja offset both side 2, pilih mana yang dipakai, yang nggak dipakai dibuang. Oke, lanjut. Record masih jalan. In between. Nah, in between tuh gini. Misalnya tadi curve offset 1. Nah, misalnya yang 1 ini dihapus nih. Kita mau bikin gini deh, nggak usah. Kita mau bikin lagi satu garis diantaranya nih, tinggal curve in between di antara kurva 1, 2 tuh. Kita bikin lagi curve offset, curve in between. Nah, oke. Ini kita bikin lagi nih, sama nggak hasilnya? Curve offset, salah, curve in between 1, 2. Nah, ini ada double, jadi fungsinya membuat garis di antara 2 garis, kira-kira begitu. Terus curve length itu panjang. Curve length kita klik di sini, klik, dia punya panjang 9,264, klik, dia punya panjang 20,160, klik, dia punya panjang 10,449. Itu hanya untuk ukur berapa panjang garis. Curve restore remove curve tuh gini. Misalnya kita udah buat barang nih macem-macem, udah pakai garis yang muter lah, yang lingkaran lah, segala macem lah. Nah, itu garis-garis tadi tuh nggak hilang, itu dia disimpan sama softwarenya, nggak tahu di mana. Kalau kita pakai restore remove curve, itu garis-garis yang kita bikin tuh nanti nongol lagi di sini nih. Contoh deh gini, ini nggak ada garis remove-nya. Contoh nih, ya kita bikin objek, saya bikin cincin. Nah, kan jadi cincin nih. Ini kita buang. Nah, ini kan tadi ngebentuk pakai garis lingkaran 2 kan. Ya kalau kita mau bikin dari ulang lagi kan, bikin lagi, belum tentu ukurannya sama atau sesuai dengan yang awal tadi. Nah, yang awal tadi adanya di situ tuh, adanya di curve restore remove curve tuh, balik lagi dia. Tapi penampangnya kan tadi kita udah delete nih, ini kan kita delete manual. Kalau delete manual tuh nggak balik, rata-rata tuh yang balik, bukan rata-rata, yang balik tuh yang dari garis bentuk objek. Nah, misalnya ini nih, tuh ini kan udah jadi objek. Nah, ini balik nih, curve restore remove curve tuh, yang ini balik karena dari garis udah jadi objek gitu. Tapi kalau delete manual ini ya adanya di Ctrl Z atau di misalnya delete, edit, undelete gitu. Jadi misalnya ada 10 objek yang kita delete dalam waktu yang berbeda, kita bisa undelete atau kita bisa Ctrl Z. Tapi kan fungsinya beda antara undelete dan Ctrl Z gitu.
Kalau Ctrl Z berlaku global, kalau undelete ya hanya berlaku untuk kayak gini nih. Ctrl Z ini undelete nya hanya ngapus, hanya menampilkan apa yang kita hapus gitu. Tapi kalau Ctrl Z ini bisa, nah ini langkah-langkah awalnya tadi bisa beda lah fungsinya. Nanti semakin lama juga semakin paham bedanya di mana. Lanjut curve. Oh udah habis karena tadi saya mau double dengan surface ternyata nggak cukup ya, jadi cukup sampai di sini aja pembahasan curve. Karena kan ya karena udah kepanjangan ya. Nah, ini nanti dibuat lagi di sesi video berikutnya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.